guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, selamat datang kembali di 1% Podcast bareng aku Uti yang akan nemenin kalian hari ini. Anyway, Happy Valentine's Day semuanya. Gimana? Udah pada tuker-tukeran coklat belum nih sama temen atau pasangannya? Ngomong-ngomong soal Valentine's Day, pas banget nih karena hari ini aku bakalan ngobrol soal relationship. Dan aku gak bakalan sendirian nih, karena hari ini aku ditemenin sama salah satu mentor dari 1%, yaitu Kak Tesya. Halo Kak Tesya. Halo Uti, halo Perseners, apa kabar nih? By the way, aku tuh sering banget ngedengerin podcastnya kalau misalnya Kak Tesya lagi jadi guest, dan aku tuh seneng banget setiap ngedengerin Kak Tesya lagi ngisi guest, karena Kak Tesya tuh selalu passionate banget setiap ngejelasin. Makanya hari ini aku excited banget bisa ngobrol bareng Kak Tesya, apalagi soal relationship nih. Soalnya kalau nggak salah tuh Kak Tesya biasanya tentang pengembangan diri atau hubungan yang nggak sehat gitu ya. Bener, waduh. Udah ada ekspektasi nih, jadi takut nih ntar ngomonginnya nih. Thank you loh Uti. Iya. Tapi bedanya karena hari ini kita bakalan ngobrolin soal cinta yang ideal atau yang sempurna gitu ya Kak. Waduh, agak berat nih ya di hari Valentine nih ya, apalagi nih up-nya ya. Iya bener banget. Nah, ngomongin soal hubungan yang ideal ya, kalau dari versi Kak Tesya sendiri nih, hubungan yang ideal atau sempurna tuh yang kayak gimana sih Kak? Waduh, hubungan yang ideal nih ya, berarti itu yang aku idamkan juga gitu ya, yang menurut aku benar-benar sempurna gitu ya. Kalau menurut aku sih ya, dimana tuh aku dan juga pasangan tuh sama-sama sadar bahwa di dalam hubungan itu ada tiga hal gitu. Yaitu ada aku, ada si pasangan, dan juga ada kita gitu. Jadi nggak memaksakan apa yang jadi kehendak aku, begitu juga dengan si pasanganku juga nggak melulu memaksakan kehendak. Jadi ada titik tengahnya gitu, yaitu kitanya, tapi tetap tidak kehilangan diri kita sebagai pribadi gitu. Karena kita penting banget sih di hubungan yang ideal tuh, kalau menurut aku pribadi nih ya, dari segala hal, aku merasa yang paling penting itu adalah ketika kita sadar bahwa kita tuh adalah dua individu yang berbeda, namun memutuskan nih untuk kita jalan bareng deh yuk gitu. Kita komitmen yuk buat bareng-bareng menjalin hubungan. Karena kita punya tujuan yang sama, karena kita tahu kita bisa saling belajar satu sama lain, saling mengembangkan diri tanpa kehilangan jati diri kita secara individu. Gitu sih kalau menurut aku. Itu terlalu lebay atau emang kayak gitu ya? Nggak tahu sih, atau terlalu cetek malah. Nggak sih, aku setuju banget sumpah. Tadi pas Kak Tesya ngejelasin kalau misalnya ada tiga, aku langsung iya bener banget. Karena biasanya kalau misalnya seseorang itu lagi berada di hubungan ya, mereka tuh cenderung buat terlalu invest ke hubungannya aja, tapi lupa sama diri sendiri, ya kan Kak? Jadi kayak kebucinan gitu lah Kak. Jadi kayak lupa tentang diri sendiri, terlalu mengedepankan hubungannya dan pasangannya aja tanpa mikirin diri sendiri. Dan itu yang bahaya ya Kak justru. Nah iya sih, nah itu yang supaya kita cegah lah, jangan sampai ke arah situ. Berarti kan kalau ke arah sana, tanda bucin itu udah jadi lampu kuning ya buat kita gitu. Waduh, ada apa nih? Jangan-jangan kita jadi merasa insecure gitu di dalam hubungan gitu kan, nantinya kita nggak bertumbuh, malah nggak happy, bener nggak sih? Iya bener banget. Kalau misalnya dari aku sendiri ya Kak, menurut aku hubungan yang ideal itu kalau misalnya di dalamnya itu ada openness sama kompromi gitu. Jadi karena kan kita kan ya kan kalau kita bener. sebagai manusia pasti punya ya perbedaan banget gitu lah ya. Apalagi kalau misalnya udah memutuskan untuk berhubungan sama orang lain gitu, kan pasti kita harus ada kemauan untuk sama-sama kompromi, walaupun sebenarnya kita nggak setuju sama keputusan dia segala macam. Dan kalau misalnya nggak setuju atau
kita nggak cocok nih sama apa yang dia bilang, ya terbuka aja dan willing untuk compromise gitu. Iya benar banget. Nah mungkin kalau aku boleh nambahin dikit nih, aku jadi dapat inspirasi nih dari omongannya Uti nih. Bener-bener banget. Kan tadi karena ada aspeknya tuh ada 3, yang ketiga kan kita tuh. Jadi memang penting untuk diri kita dan juga pasangan tuh untuk saling komunikasi terus, terbuka gitu dengan pemikiran satu sama lain untuk diskusi. Karena kita adalah 2 individu yang berbeda nih, tetapi komitmen untuk jalan bareng-bareng nih, karena kita tahu kita bakal bertumbuh bersama kan gitu. Jadi kita terbuka juga untuk berkonflik dalam arti di sini konfliknya tuh supaya kita menemukan manajemen konflik yang sehat, penyelesaian masalah yang sehat gitu. Jadi makin lama kita tahu gitu, oh dia sukanya gini, oh dia nggak suka kayak gini, oh kita nggak suka kalau misalnya ada di situasi seperti ini, gimana ya untuk mencegah kayak gitu sih. Nah dan pastinya oleh karena itu ya komunikasi terus harus lancar gitu ya. Dan tidak menghindari konflik yang tadi gitu. Dan terbuka ya yang tadi kamu bilang. Iya benar banget. Soalnya banyak juga ya Kak, kalau misalnya orang itu nganggap ideal itu yang nggak pernah konflik dan berantem. Padahal sebenarnya justru nggak sih Kak? Kayak kalau misalnya kita emang punya masalah itu kan hal yang wajar ya. Justru mendem terus bilang ya udahlah nggak usah dibahas biar kita nggak berantem, itu justru malah salah ya Kak. Karena bisa suatu saat mungkin aja bisa meledak gak sih Kak? Malah justru nggak baik buat hubungan. Makanya bener banget kata-kata Tesha tadi, konflik gak apa-apa asal kita tahu cara manajemen konflik yang baik untuk hubungan kita gitu teman-teman. Iya sih bener banget. Dan balik lagi aku suka nih, waktu itu pernah sempet sharing-sharing sama salah satu psikolog juga. Beliau bilang gak ada konflik bukan berarti gak ada masalah, gak berkonflik justru itu masalah gak sih? Nah terus aku suka, oh iya ya bener juga ya, ada apa di sana? Jangan-jangan ada kecenderungan terus melarikan diri atau kita kurang peka dan lain sebagainya. Itu kan jadinya jadi masalah juga ya yang perlu diselesaikan gitu. Bener banget. Nah tadi kan udah nih kita ngebahas soal versi hubungan cinta yang ideal menurut aku dan Kak Tesha. Tapi ada juga nih ya Kak, salah satu teori cinta namanya dari Steinberg nih, Steinberg's Triangular Theory of Love. Nah, hari ini kita bakalan ngulik lebih dalam nih tentang teorinya Steinberg ini. Kalau nggak salah ya Kak, kalau misalnya Steinberg's Triangular Theory of Love ini adalah teori yang di dalamnya katanya ada 3 komponen yang bisa membentuk cinta yang sempurna atau ideal. Yang namanya itu ada passion, intimacy, sama komitmen. Bener nggak sih Kak? Betul. Jadi memang si Pak Steinberg ini gitu ya, dia seorang psikolog dari luar, bikin teori tentang si cinta ini. Dia paling banyak sih dipakai teorinya. Sebenarnya ada lagi nih kalau misalnya kita ngomongin tentang relasi gitu ya. Yang terkenal tuh namanya John Gottman juga ada. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas nih. Nah yang sekarang nih kita ngebahas yang fokusnya benar tuh, yang ada 3 ya aspek cintanya. Ada intimacy, passion, dan komitmen. Jadi si Steinberg ini bilang kalau misalnya cinta tuh punya 3 aspek loh gitu, punya 3 bagian, komponen lah ya, 3 komponen yang mana nanti dari 3 komponen ini ada nama atau jenis-jenis cintanya gitu, berdasarkan ada atau tidaknya si ketiga komponen itu gitu. Misalnya nggak ada sama sekali, ya namanya apa? Ya biasa aja gitu kan, tidak ada cinta, tidak ada ketertarikan, dan tidak ada komitmen. Kayak kita ketemu sama abang Gojek gitu ya, ngambil GoFood ya nggak ada apa-apa gitu kan ya, nggak ada suka juga, nggak komitmen juga. Nah jadi hubungan gitu ya gitu. Dan juga nanti yang cuman ada 2 aspek apa, yang ada salah satu aspek apa, sampai yang utuh gitu ya, yang utuh yang ada 3-3-nya tuh apa gitu. Oke, bahas yang pertama dulu nih Kak, yang passion nih. Kalau misalnya sepengetahuan aku ya, passion itu tuh lebih ke apa ya, kayak ketertarikan fisik, terus apa ya, mungkin hubungan seksual juga gitu ya. Okay. Tapi sebenarnya yang lebih lengkapnya lagi tuh Kak, passion tuh yang bentuknya tuh kayak gimana sih Kak kalau dalam pasangan? Oke. Jadi kan kalau dari tadi aku tinggal nambahin sedikit sih. Tadi kamu udah bilang kalau misalnya passion tuh terkait dengan seksual dan lain sebagainya. Jadi passion itu adalah komponen motivasional sih. Jadi kayak motivasi itu kan dorongan ya. Jadi komponen yang mendorong kita untuk menjalin hubungan sama seseorang didasarkan pada adanya ketertarikan secara fisik atau seksual. Jadi nggak harus fisik gitu. Ketika kita nih suka sama orang karena dia ganteng banget deh nih.
dia mirip sama yang gue suka nih kemarin nonton film nih gitu kan. Nah itu udah termasuk passion loh, didominasi oleh passion gitu karena fisik yang main di situ. Jadi tuh ada dengan passion ini kita punya dorongan yang kuat untuk bersama dengan seseorang sama pasangan kita karena didukung dengan ketertarikan secara fisik tadi dan seksual tadi gitu. Dan kalau misalnya di hubungan suami istri gitu ya, passionnya ya tentu saja diwujudkan dalam kegiatan seksual gitu ya, gitu. Berarti kalau misalnya cuman punya passion nih Kak, kan jadi kepikiran nih, bisa aja nggak sih kayak FWB-an gitu? Itu tuh termasuknya passion doang gitu, yang punya passion doang, iya nggak sih Kak? Bisa nggak sih? Betul. Karena kan mereka nggak punya komitmen, kayak komitmen untuk cintanya gitu nggak sih? Oke, ya untuk cintanya, tapi perlu di ini sih. Kalau misalnya dia FWB aja nih misalnya ya, yang tipikal ya udah sekali 2 kali gitu, mungkin tuh bisa jadi masuk jenis cinta yang namanya nanti kita bahas sih, virtuous love gitu, yang atau artinya tuh cinta bodoh gitu ya. Tapi di sini bukan bodoh, di sini kita nggak nge-label ya, bukan judgement, tapi ini bener-bener nama teorinya nih ya. Nah yang kayak gitu tuh Pak. Tapi kalau misalnya si FWB-nya ini tipenya yang emang sudah punya komitmen nih, jadi ya kita sama-sama bareng nih, tetapi tidak ada afeksi ya, kita hanya kalau misalnya kita lagi sama-sama untuk berhubungan seksual, terus kita ketemuan gitu misalnya, nah itu kan udah ada komitmen tuh di situ ya, atau misalnya udah komit, kamu kalau selama lagi sama aku nggak mau kamu sama yang lain gitu, karena mungkin individu tersebut concern sama kebersihan, kesehatan gitu ya, itu bisa jadi ada 2 komponen, bener nggak? Kalau 2 komponen tuh nanti namanya ada lagi gitu. Iya. Setelah Kak Tesha ngejelasin, aku jadi tersadar, oh iya FWB kan juga punya komitmen. Jadi mereka nggak cuma punya passion. Dan aku jadi kepikiran lagi, mungkin kalau yang cuma punya passion aja one night stand ya Kak, iya nggak sih? Ya. Oh iya, mungkin bahasanya gitu ya. Nah, iya, jadi kayak misalnya ketemu stranger terus, oh padahal nggak kenal, kayak baru ketemu sekali, terus cuman tertarik seksual dan fisiknya, terus ya udah hayo gitu, itu lebih kayak gitu kali ya Kak? Bisa jadi gitu. Atau misalnya kalau misalnya contohnya bukan seksual, misalnya kamu ngelihat, misal kamu punya idola gitu, kamu ngefans sama siapa dan kamu ya suka itu sekedar kayak wah dia ganteng banget, ya pokoknya suka aja ngelihat dia gitu. Apalagi kalau misalnya dia adalah aktor, mungkin ketika kamu melihat dia film-film dia gitu ya, ada perasaan senangnya gitu. Kalau misalnya dia penyanyi, terus kamu ngeliat dia perform kayak, pokoknya ganteng banget. Nah itu bisa jadi masuk ke hubungan yang adanya passion aja. Jadi di sini nggak selalu seksual gitu, tetapi passion di sini ditarik juga dengan ketertarikan fisiknya gitu. Tapi emang umumnya sih emang ada seksualnya gitu. Jadi kan masuk juga tuh bagian seksualnya di situ. Jadi lebih kayak kekaguman aja gitu nggak sih, kayak kekaguman terus sama hal-hal yang sifatnya surface aja gitu, iya, jadi di luarnya aja gitu. Nah kalau misalnya yang punya passion aja ya Kak, kalau yang punya passion aja itu namanya apa sih Kak kalau dari tipe Sternberg's Triangular Theory of Love ini? Oke, yang punya passion aja. Oke, kalau yang namanya passion aja itu, aku rada lupa ya, coba aku inget-inget. Passion. Kalau misal, aku ingat nih, aku ada teks nih buat ingetnya nih. Jadi itu namanya adalah infatuation. Nah ini kan kalau ditranslate kan agak gak enak ya ke bahasa Indonesia ya kan, cinta gila gitu. Tapi balik lagi di sini bukan nggak ada judgement ya, listeners. Ini cuma translate itu. Pecinta yang hanya ada passion aja. Kenapa disebut infatuation? Karena karakteristik ini tadi betul yang kata kamu. Ini surface banget deh, gitu kan? Karena kan ya udah fisik aja gitu, terus then what gitu kan, jadi bisa gampang hilang gitu. Jadi ya hanya tertariknya ya karena komponen si passion ini, entah itu karena fisiknya atau entah karena secara seksual juga, atau fisik dan seksual juga bisa gitu. Ini umumnya juga kalau misalnya di luar konteks seksual, kalau yang fisik aja tuh kesannya kayak cinta pada pandangan pertama gitu kan. Misalnya nih ketemu nih matching nih di mana di aplikasi kencan online, wah ganteng nih, aman sama nih sama kayak yang foto nih, gak nipu. Pas ngomong gak nyambung, aduh kok bikin ilfeel sikapnya. Ya kan kita bisa kabur ya, berarti kan itu cuma 1 jam doang tuh atau 2 jam doang gitu kan.
relasinya terjalin, makanya cepat hilang tadi, betul kata kamu. Oke, tadi Kak Tesya udah nyebutin kalau misalnya di Tinder atau di aplikasi dating apps yang lain ya, kalau misalnya nggak ada ketertarikan, nggak ada koneksi yang lebih dalam gitu, kan bisa aja ditinggalin ya. Nah, kalau nggak salah itu juga intimacy nggak sih Kak? Maksudnya? Jadi kalau misalnya intimacy itu kan kayak gimana kita itu bonding sama pasangan kita, terus kita connected gak sih sama dia, atau mungkin jokes kita tuh sefrekuensi gak sih, terus ada ikatan yang lebih dalam, lebih dari sekedar cuma tertarik fisik aja gitu. Oke, nah kalau misalnya di aplikasi kencan online, balik lagi tergantung individunya, bener nggak nyarinya yang gimana. Tapi kalau misalnya seseorang itu memang mengharapkan dia aku nyarinya yang tiga-tiganya ada dong gitu kan, khususnya intimacy prioritasku banget. Makanya ketika kita lagi main aplikasi kencan online perlu dibekali kesadaran yang mendasar bahwa aku nyari versiku gitu. Kalau aku dapat nggak sesuai sama apa yang aku harapkan, bukan berarti aku yang salah gitu. Misalnya dia ternyata ngelihat fisik banget gitu, bisa jadi karena berbeda dong kita punya prinsip gitu. Yang mana ya nggak masalah kalau saya memang perlu intimacy gitu. Dan umumnya kalau misalnya orang main aplikasi kencan online dengan tujuan, jadi kan aplikasi kencan online ini hanya aku nyebutnya hanya alat gitu ya. Jadi tergantung yang menggunakan siapa gitu, tujuannya untuk apa. Nah kalau untuk punya pacar yang serius, seenggaknya punya teman lah ya, teman yang lebih berkomitmen, umumnya mereka juga akan mencari intimasi tadi yang kamu bilang, benar banget. Komponen yang ada emosionalnya, meliputi kita harus deket nih, kedekatan diri kita gimana gitu, yang mana itu mengarah pada hubungan yang hangat gitu, yang lekat, juga ada attachment di sana gitu, karena dilandasi oleh unsur emosi yang dikombinasikan pula dengan kita percaya nih sama nih orang gitu. Jadi percaya antara aku dan kamu gitu. Jadi tadi ya udah kesinggung dikit lah ya sama komponen berikutnya Kak. Jadi personers, di Steinberg's Triangular Theory of Love ini komponen yang pertama kan tadi passion tuh. Nah yang kedua ini tuh intimacy ya Kak. Tadi kan Kak Tesya juga udah mungkin sedikit nih. Jadi kalau misalnya intimacy itu tentang kedekatan emosional, koneksi. Nah, terus kayak gimana lagi sih Kak kalau intimacy tuh? Intimacy itu jadi ada unsur secara, kita invest secara emosi gitu sih bahasa gampangnya gitu. Yang mana kita jadi deket gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita merasa bahwa intimacy itu penting dalam suatu hubungan, kita memprioritaskan itu ketika cuman dipuji cantik tapi tidak meluangkan waktu misalnya untuk quality time, teleponan misalnya, tidak meluangkan waktu untuk deep talk gitu ya, atau cerita curhat, keluh kesah dalam 1 minggu misal. Kalau yang LDR kita jadi merasa hubungannya kok ada yang nggak pas ya sama aku itu, karena tadi ada intimasinya, karena kita orang itu memprioritaskan atau ingin ada intimasi dalam hubungannya gitu. Iya aku paham banget sih. Jadi ya salah satu yang menurutku sangat penting juga harus punya intimasi yang kuat sih kalau sama pasangan. Kayak itu salah satu yang bikin mungkin lebih awet kali ya, karena mungkin sering deep talk, terus kayak saling tahulah cara ngobrol hati ke hati gitu. Betul, komunikasinya jadi mempererat ya. Tadinya aku dan kamu jadi makin kompromi tadi ya, kalau bahasa kamu ya, kompromi supaya kitanya makin kuat. Nah yang terakhir nih Kak, komponen yang ketiga, yaitu komitmen. Nah ini komitmen sebenarnya udah sering banget sih kita dengar termnya ya nggak sih? Kayak komitmen, kalau misalnya pacaran harus komitmen, kalau ini harus komitmen gitu. Ditagi-tagi mulu nih ya. Ayo komitmennya mana nih gitu kan? Nah kalau dari sepengetahuan aku sih, komitmen itu pokoknya tentang ya perjanjian kita untuk saling berhubungan satu sama lain gitu. Misalnya, oh aku sama kamu udah janji untuk saling menjaga perasaan masing-masing, cuman aku dan kamu, nggak boleh ada orang lain di antara kita gitu. Nah sebenarnya bener nggak sih Kak kayak gitu komitmen? Oke, sebenarnya sama nih ya, serupa, karena dari bahasa bakunya aja komitmen gitu ya, sama sebenarnya. Steinberg ini menjelaskan si komitmen itu adalah komponen yang berkaitannya, tadi kan kamu bilang komitmen itu apa?
di sini Sandberg menggunakan pakai fungsi kognitif kita sebagai manusia. Mungkin karena beliau kan psikolog gitu ya, masukin tuh. Jadi berkaitan dengan pola pikir gitu, pola pikir kita. Karena di komitmen itu ada pengambilan keputusan, benar nggak? Gitu. Jadi komponen yang berkaitan dengan kemampuan kita akhirnya memutuskan mengambil keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang kita cintai tersebut atau orang yang kita pilih tersebut gitu. Jadi komponen ini tuh merujuk pada keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin selamanya bersama dengan orang tersebut. Atau misalnya kalau pacaran ya aku berkomitmen mau pacaran sama kamu. Meskipun kalau kita ngomongin pacaran mungkin nggak langsung di awal bilang kita selamanya bareng-bareng ya, ntar kabur lagi kan orangnya. Tapi ada loh Kak. Oh ya mungkin ada sih beberapa, bener juga ya. Tapi kebanyakan orang halus gitu ya kan, halus nariknya gitu kan. Gak bilang gitu tapi bilangnya oke, kita komitmen. Berarti kalau kita sedang pacaran gak boleh nih kamu ngeliatin yang lain. Nah ini kan kesepakatan antar pasangan, komitmennya beda-beda kan. Bisa jadi misalnya kalau aku jalan berdua aja udah sewot misal. Tapi kalau menurut kamu gak apa-apa deh jalan berdua asal nggak pergi makan bareng. Nah itu kan bisa beda-beda. Nah kayak gitu komitmennya itu di situ pengertiannya gitu. Oke deh. Tadi aku udah lumayan ngerti nih tentang definisi dari ketiga komponen tersebut nih ya. Nah tadi kan udah sempat kesinggung juga nih kalau misalnya passion itu namanya infatuation, ya kan Kak? Iya tadi sempat. Nah berarti sekarang bisa nih kita ngebahas tentang tipe-tipe cintanya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin aja kan pasangan itu nggak punya 3 komponen semuanya gitu. Bisa aja cuma punya 1, bisa cuma punya 2 gitu kan Kak? Iya betul bisa. Jadi berdasarkan ada dan tidaknya kan gitu. Jadi kalau yang adanya 1 ada nih nama-namanya. Berarti kan ada 3 tuh namanya kan berdasarkan si 3 komponen itu cuma punya 1 gitu. Lalu ada yang cuman punya 2 gitu, jadi kan nggak lengkap nih. Sama yang ketiga tadi, yang ketiga tuh adalah yang ada semuanya gitu, 3 jenisnya itu cuma ada 1, namanya si consummate tadi gitu. Kita udah bahas belum ya? Aku lupa, nanti kita bahas. Tadi kita baru sempat ngebahas yang infatuation. Oh oke. Sip. Nanti kita bahas berarti ya, kita obrolin gitu. Ya aku udah gak sabar banget sih sebenarnya ngebahas yang sempurna tuh yang kayak gimana sih. Tapi ya sabar-sabar dulu ya persenar. Satu-satu dulu nih kita kupas nih ya. Nah abis dari yang infatuation itu kan tadi yang cuma punya passion ya Kak? Gampang hilangnya juga tadi ya. Gampang hilangnya. Terus kalau yang punya cuma intimacy aja tuh apa sih Kak namanya? Yang punya intimacy aja itu liking. Jadi suka gitu. Jadi hanya ada si intimacy. Karakteristiknya kita dekat gitu. Nah sebenarnya nih ya yang perlu perseners juga tahu. Jadi si Sternberg ini buat teori cinta ini tuh untuk menjelaskan hubungan gitu. Hubungan kita dengan orang terdekat kita juga gitu. Jadi nggak harus dengan hubungan romantis aja gitu, tapi secara hubungan relasi. Nah kalau aku baca dari jurnal-jurnalnya juga gitu ya, dari textbook aku pas aku kuliah dulu, liking ini contohnya adalah hubungan pertemanan gitu. Jadi kan itu nggak romantis ya, nggak dalam ranah hubungan romantis gitu. Nah itu liking, karena kayak misalnya gini, terus tiba-tiba aku jadi nyaman nih cerita terus sama kamu nih, terus kayak yaudah deh nanti kalau ada masalah cerita sama kamu. Nah itu karena didasarkan liking gitu. Oh nyambung, ada kedekatan secara emosionalnya, ada intimasinya. Nah di situ. Iya bener-bener. Tadi pas Kak Tesya ngejelasin, aku juga langsung ping gitu. Oh iya berarti kayak hubungan pertemanan aja gitu, kayak sahabat. Nggak ada passion dan komitmen di dalamnya, tapi ada ketertarikan apa ya, secara emosional. Kayak kalau misalnya kita mau curhat ya bisa ke dia. Betul. Apalagi mungkin yang friendzone juga bisa sih ya di sini ya. Kalau misalnya belum tahu nih dia suka sama gue nggak ya secara fisik juga. Nah itu masuk kalian ini kan udah ada nyaman-nyaman tuh ya. Iya bener, udah PDKT tapi sebenarnya nggak tahu sebenarnya dia sekedar suka doang atau lebih ya gitu. Jadi ya gimana ya. Bener. Terus abis itu yang ketiga nih, tadi kan komitmen nih. Kalau misalnya yang cuman punya komitmen nih tapi tanpa intimacy, tanpa passion, nah itu namanya apa Kak? Kalau tadi kan kita udah bahasnya yang intimacy sama passion juga udah. Sekarang yang ketiga sih komitmen doang, itu namanya empty love gitu. Empty love, bener-bener kosong gitu ya. Karena ya hubungan cuma ada komitmen doang nih bro. Aduh gimana ya gitu kan. Nah itu kosong gitu. Nah ini merupakan tipe cinta
yang biasanya itu apa ya, kalau contoh-contohnya mungkin kalau dijodohin gitu ya, mungkin gitu. Oh ya bisa banget sih. Jadi komitmennya kuat, mungkin kan ikatan perkawinan tuh kan adalah wujud cinta yang penuh komitmen, karena kan ya dalam senang susah, dan juga ya nanti ada perintilan-perintilannya, anak, keluarganya kan juga udah bersatu gitu ya, ribet lah gitu kan. Kalau misalnya mau ada masalah ngambek dikit minta putus atau cerai kan nggak mungkin gitu, nggak kayak pacaran dulu gitu. Nah makanya itu hubungan yang macam kayak gini, yang dijodohkan apalagi ya perkawinannya, itu mungkin itu punya jenis tipe yang empty gitu. Atau bisa juga kayak contohnya nih ya, ada masalah besar gitu ya dalam hubungan beberapa klienku, atau misalnya mentiku, atau misalnya ketika aku banyak dapat cerita atau dapat case study gitu ya dari psikolog itu, kalau misalnya dalam hubungan rumah tangga tuh habis ada masalah besar, misal salah satu pasangan ketahuan selingkuh gitu ya, entah dengan sesama atau gimana gitu, pokoknya intinya berselingkuh misal masalah besarnya, lalu akhirnya memutuskan bertahan yuk demi anak gitu, atau bertahan deh biar nggak ribet sama keluarga besar, untuk apa ya, pokoknya ada pertimbangannya sendiri gitu ya. Bisa aja nanti karena belum bisa memaafkan, mungkin masih intens gitu emosi yang dirasakan, lukanya gitu ya, masih hangat banget, bisa aja nanti jadinya empathy love gitu, karena ya komitmen aja kita bertahan demi anak gitu. Yang mana ini perlunya digali lagi nih, bertahan demi anak nih, demi anak beneran atau gimana nih gitu kan, karena kan perkembangannya anaknya bisa terpengaruh juga kan dengan orang tua yang ya sekadar berkomitmen tapi nggak tahu nantinya gimana gitu kan. Iya benar-benar. Aku juga ngerasa ini sih, kayak mungkin kalau misalnya cinta itu membuat kita lebih bahagia itu karena di dalamnya itu ada passion sama intimacy yang ngebuat kita kayak, oh kita better kalau misalnya berdua daripada kalau sendiri. Karena kalau misalnya kita berdua itu ya seakan-akan dunia milik berdua gitu. Tapi kalau misalnya cuma komitmen doang kan kayak kita nggak ngerasain itu kan Kak. Kayak kita sama sekali nggak ngerasain sparknya, enaknya jatuh cinta gitu, nggak ngerasain. Jadi ya namanya empty aja gitu. Dan bisa juga ini nggak sih Kak, kalau misalnya nih udah nikah lama banget, misalnya udah pasangan tua gitu nih Kak, kan biasanya gitu ya Kak, kayak udah jarang ngobrol, jarang bersentuhan, tapi cuman punya itu aja ya, kartu nikah, cincin, udah komitnya aja gitu. Soalnya nggak mungkin kan kalau misalnya sedikit lah ya persenannya kalau misalnya udah tua itu bercerai ya kan Kak. Iya benar-benar. Ya kan udah ngapain juga gitu kan. Jadi ya udah pertahanin komitmennya aja walaupun udah nggak ada apa-apa lagi yang tersisa gitu. Tapi itu sedih banget ya Kak. Iya, nah makanya lebih baik dari kita muda gitu, atau sekarang yang udah usia dewasa tengah gitu ya, usia 40-an atau 40-an akhir, yuk mulai komunikasi gitu sama pasangannya. Karena memang ketika di usia senja anak-anak sudah mulai tumbuh dewasa gitu kan, ketika kita masih di usia 20 tengah, 30, masih ada kesibukan dan masih ada tuntutan gitu kan ya. Aduh bayar uang sekolah anak gimana, aduh cicilan rumah gitu ya. Dan juga anak-anak masih rame gitu. Atau kalau anaknya sudah kuliah ya masih adalah kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Tapi kalau anaknya sudah berkeluarga gitu ya, orang tuanya juga mungkin udah semakin menua atau bahkan sudah meninggal gitu ya. Cuman ada ya partner gitu gak sih? Cuman ada pasangan gitu, yang mana di situ nanti intimasinya yang main. Ketika sudah tua juga sudah capek mungkin untuk berhubungan seksual. Bener kan ya, secara manusiawi gitu. Yang memang intimasi sih kalau misalnya dibilang faktor paling kuat menurutku ya. Untuk research aku belum baca, tapi setahu aku ya intimasi sih fondasi kokohnya ya, seingat aku gitu. Tapi nanti aku coba baca lagi. Iya bener banget sih Kak. Jadi jangan biarkan cinta kita itu memudar gitu, kayak aduh bener banget. Iya, kayak kan orang suka bilang mana ada cinta memudar, tapi sebenarnya mungkin bukan cintanya kali ya Kak, tapi lebih ke intimasi sama passionnya yang memudar, yang akhirnya membuat cintanya itu jadi kosong. Iya betul. Dan kalau misalnya kalau intimasinya sudah masih sedikit gitu, atau kita udah merasa tepatnya tuh kupu-kupunya udah hilang gitu ya, udah nggak masa-masa senang-senang lagi, ya dicoba komunikasi gitu. Kan aku udah dapet dia nih, ya udah komunikasi, tingkatkan terus biar nyamannya stabil gitu seenggaknya. Kalau ada pasang surutnya intimasi itu, ya disokong lah dengan si komitmen itu, bener nggak? Gitu. Iya bener banget sih Kak. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah ngebahas nih, yang kalau misalnya pasangan itu cuma punya satu komponen. Nah sekarang kita bahas yang punya 2 komponen kali ya Kak. Oke, 2 komponen nih, berarti ada 3 lagi nih. Mau yang mana dulu? Mungkin yang passion sama komitmen dulu kali ya Kak.
Oke, yang ada passion sama komitmen ya. Oke, yang tadi ya sudah sempat kita bahas dikit tuh ya. Nah, sempat kita singgung tadi, yang tadi FWB-an itu ya Kak. Nah, itu ada yang namanya, kalau misalnya itu namanya adalah fetish gitu ya, cinta bodoh tadi gitu. Yang mana dirinya cuman ada tadi gairah-gairah seksual atau secara fisik doang sukanya, dan juga si komitmen tadi. Jadi kita punya ketertarikan secara seksual, lalu kita punya komitmen gitu bahwa ya ini pasangan saya nih, ini teman saya nih gitu kan. Aku ingin mewujudkan ya, berkomitmen sembari mewujudkannya dalam gairah passion tadi. Nah, karena hanya berkaitan dengan ketertarikan seksual aja sama komitmen tanpa adanya keinginan nih ya, biasanya nih tanpa ada keinginan atau kurang terbangunnya si kedekatan emosional, hubungannya bisa nggak stabil loh. Bener nggak sih? Bisa jadi gitu kan. Nah, karena apa? Karena menjalin hubungannya didorong hanya karena faktor passion, yang mana tadi sudah kita bahas di awal, itu sifatnya baru surface level aja, nggak deep nih. Lucu juga ya Kak, diartiin kalau misalnya yang ada passionnya ini cinta gila sama cinta bodoh gitu kan. Iya bener, aku sudah berkali-kali Negatif banget gitu kayaknya. kan tadi di awal bilang, perseners ini bukan kan ya gitu. Karena kan memang balik lagi itu kan pilihan orang ya positif negatifnya balik lagi gitu. Makanya kalau misalnya temanku atau misalnya ya menti gitu, jangan kan menti ya, temanku aja kalau misalnya cerita misal ada FWB atau apa, aku cuma bilang gini, gue kasih tahu ya gitu, ya nggak apa-apa kalau lu mau kayak gitu, cuma nih nanti kalau lu udah baper, lo mau gimana nih katanya. Nah, itu dia. Pada 2 kali mikir, ya juga ya, gimana ya. Nah, tapi terserah kalau lu merasa sekarang itu yang paling aman buat lu merasa paling nyaman, lu juga belum berani komitmen, ya terserah lu gitu. Soal dosa atau apa balik lagi kan, ya prioritas nilai lu menurut lu prioritas gak gitu kan, gitu doang sih. Iya benar banget sih yang kata Tesya tadi. Kayak kalau misalnya udah ada hubungan kayak gitu, cuman FWB-an misalnya, terus salah satu pihak udah mulai menumbuhkan intimasi tapi yang satunya nggak nangkep, nggak mau, kan ya kita galau sendiri ya Kak. Jadi ya rugi sendiri gitu, sedih sendiri, galau sendiri. Bener-bener, apalagi kalau misalnya yang udah punya pacar yang satunya lagi gitu kan. Nah itu ada lagi kan, pasti ada lah yang kayak gitu kan ya. Iya pasti ada. Nah itu lebih sakit lagi. Valentine-nya gimana tuh, cowok atau ceweknya tuh ya? Mereka ngasihnya 2 apa gimana gitu? lebih banyak budgetnya. Iya, jangan sampai ketukar aja tuh bosannya ya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang coba ke ini kali ya Kak. Passion plus intimacy. Oke. Passion plus intimacy. Jadi cuman ada passion sama intimacy. Itu tuh yang namanya romantic love gitu, atau cinta romantis. Jadi individu ini merasakan punya kedekatan nih, aku dekat sama kamu, punya attachment-nya terbangun, kelekatannya terbangun secara emosional, dan punya ketertarikan nih secara fisik serta seksual. Namun nggak punya komitmen yang serius. Kalau aku kasih contoh gampangnya ya, kalau yang punya kedekatan emosi dan juga ketertarikan, passion di sini mungkin lebih ke fisik ya, bukan seksual kali ya. Itu awal tuh cinta monyet pas masa SMA nih gitu kan ya. Nah ini nih love. Atau mungkin kalau udah lama, kalau misalnya ada beberapa yang sudah mengarah ke seksual ya bisa juga tuh dimasukin ke situ. Jadi umumnya tuh kalau kita paling gampang ngasih contoh si anak SMA ini sih, atau anak-anak SMP gitu ya kan, biasanya sukanya awal-awal karena dia ganteng nih gitu kan, aduh dia cantik nih gitu, atau enggak dia keren gitu kan ya, pembawaannya secara fisik. Nah itu bisa jadi masuk sini nih si romantic love. Iya bener-bener. Jadi kayak awalnya tuh dibangun dari ngeliat fisiknya dulu nih, tapi lama-lama ningkatin intimasi gitu. Tapi emang belum ada komitmen. Mungkin gara-garanya emang masih kecil ya, belum ada pikiran buat kesana gitu gak sih Kak? Juga bisa nih yang di usia-usia kita gitu, usia 20-an tengah masih begini juga banyak kan. Iya, masih mau bercanda aja gitu, masih mau main-main, yang penting ada yang nemenin lah gitu. Ada yang ngajak ngobrol terus, ada yang penting punya pacar tapi gak berniat untuk dibawa ke jenjang yang lebih serius gitu. Iya, komitmennya masih bisa dinego-nego deh gitu, masih banyak pembenarannya. Gak apa-apa deh kayaknya kalau jalan sama dia kan masih pilih-pilih juga kan, belum tentu dia jadi pasangan aku gitu. Iya bener banget. Jadi walaupun punya pacar tapi ya kanan kiri adalah gitu. Nah, parah banget sih tapi orangnya kayak gitu ya, gak punya komitmen ya, tapi
lagi tuh pilihan ya, ini kita bukannya judgement gitu ya. Balik lagi pilihannya, apakah itu sesuai dengan norma-norma masyarakat gitu ya, atau langsung. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi nih Kak ke yang terakhir, berarti yang dari punya 2 komponen itu yang intimacy sama komitmen. Oke, ini yang companionate itu atau cinta persahabatan gitu namanya. Kenapa? Karena tipe ini cuma punya intimacy sama komitmen. Karakteristik ini ya adanya kedekatan secara emosional dan ada juga keputusan untuk aku mau invest di hubungan sama dia. Belum tentu in romantic way ya, atau belum tentu dalam hubungan romantis. Karena biasanya ini tuh ditemukan juga di teman gitu ya. Kalau kamu punya sahabat gitu, aku beberapa gitu ya sama sahabat-sahabat aku ya, aku udah dekat sama mereka secara emosional dan aku punya komitmen ke mereka. Jadi kalau misalnya ada banyak acara gitu ya, terus mereka butuh aku bisa tuh untuk aku perlu menyediakan waktu untuk mereka gitu. Atau misalnya ada pilihan karena aku udah komitmen sama mereka gitu ya aku mau gitu untuk datang gitu, atau misalnya nyediain waktu aku kayak gitu. Cuman contohnya kalau dalam hubungan romantis bisa jadi ini ada positifnya juga sih. Mungkin di pasangan yang udah menikah lama banget, yang kalau misalnya udah kakek-kakek, nenek-nenek ya udah nggak cukup fit lagi nih untuk melakukan hubungan seksual gitu ya, untuk passionate-nya gitu. Terus secara fisik kan juga sudah menua. Jadi kan secara fisik mungkin ya sudah tidak menarik lagi gitu, atau udah biasa aja nih. Tapi aku tetap merasa bahwa dekat secara emosional, merasa nyaman, ada attachment-nya gitu, dan ada komitmennya gitu. Jadi pasangan-pasangan di usia senja nih gitu kan, yang udah lama gitu. Tapi kalau misalnya nih, kalau yang di usianya masih 30 tahun gitu ya, masih punya intimacy dan juga komitmen, tapi sebenarnya masih prima buat melakukan hubungan seksual, menurutku dari jurnal-jurnal yang aku baca juga gitu ya, sebaiknya sih tetap gitu, 3-tiganya diusahain dulu nih gitu. Karena kan gimana pun juga sisi passionate ini tuh yang namanya hubungan seksual itu nggak cuman berkaitan dengan kita bikin anak gitu ibaratnya, nggak cuman buat creation tapi juga buat recreation loh gitu. Dan dalam hubungan seksual itu kan sebenarnya bisa banget untuk pillow talk gitu, dan juga afeksinya juga disalurkan gitu. Itu yang membedakan kita sebagai manusia gitu melakukan hubungan seksual. Ada yang namanya recreationnya di situ, ada bonding time-nya di situ. Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang yang consummate love atau cinta yang sempurna, yang ada 3-tiganya. Nah, ada kedekatan emosionalnya, ada ketertarikan fisik, seksualnya aktif nih buat yang sudah halal, dan komitmen dalam hubungannya juga masih kuat. Cinta yang sempurna yang terdiri dari 3 aspek ini atau komponen ini disebut sama Sternberg mewakili hubungan yang ideal. Jadi kata yang tepat itu mungkin bukan sempurna, tapi ideal. Kita berharapnya ideal nih, tapi mungkin kita belum sesempurna itu. Dan nggak apa-apa, nggak perlu kayak baru jadian langsung kita harus punya 3-tiganya, atau baru married terus kita harus selalu punya 3-tiganya. Karena yang namanya hubungan ada pasang surutnya. Sternberg juga bilang seperti itu, bahwa tergantung, balik lagi. Ada yang bilang bahwa nggak perlu untuk terus memiliki consummate love ini. Maksudnya apa? Maksudnya tuh nggak harus kita sepanjang menjalin hubungan dengan pasangan kita harus selalu consummate love. Belum tentu itu yang terbaik loh gitu maksudnya. Karena balik lagi kayak tadi, lagi di usia senja, sedang di usia senja nih, anak-anak sudah dewasa, sudah nggak punya kesehatan yang fit gitu misalnya untuk melakukan rekreasi dalam bentuk seksual, ya tidak perlu dipaksakan. Bukan berarti terus cintanya nggak sempurna. Nah kan ya udah, tapi intimasinya masih kuat, komitmennya masih oke, dan ternyata kalian berdua lebih nyaman seperti itu. Nah ya nggak apa-apa, bukan berarti cinta tersebut tidak sempurna. Itu yang aku tangkap ketika aku membaca dari Sternberg ini. Lalu mungkin ini pertanyaan pamungkasnya kali ya, kamu mau nanya gini gak sih, gimana nih buat mencapai consummate love, bener gak? Atau aku cuma nebak nih? Nah iya bener banget sih Kak, karena mungkin personers yang ngebuka podcast ini juga awalnya ke-trigger sama gimana nih caranya buat punya cinta yang ideal atau sempurna. Nah jadi sebenarnya gimana nih sih Kak
biar kita bisa punya 3 komponen ini nih dalam hubungan percintaan kita. Oke, nah mungkin pertama-tama kita sama-sama aware, sama-sama sadar dulu kalau katanya si Sternberg ini, yang namanya love atau cinta tuh kata kerja. Dia bilangnya love is verb gitu. Walaupun nih ya kalau di KBBI bilang cinta tuh adjektif sebenarnya gitu. Tapi ya udah kita ikut nih katanya Sternberg kalau dalam konteks ini. Lalu apa sih yang dimaksud sama Sternberg kalau cinta tuh kata kerja? Maksudnya gini, karena sebenarnya cinta yang sempurna itu mungkin lebih sulit dipertahankan loh daripada untuk dicapai. Iya, aku pun mau loh punya cinta yang sempurna yang ada 3-3-nya terus gitu. Apalagi ketika udah di hubungan perkawinan pengen dong terus-menerus ada di hubungan tersebut gitu. Cuman balik lagi, belum tentu loh itu terbaik gitu. Misalnya lagi capek atau misalnya ya memang lagi merasa bahwa kayaknya perlunya intimasi aja deh, komitmennya iya oke juga, cuman mau difokuskan yang intimasi aja. Nah itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi dengan kesadaran gitu bahwa misalnya kita lagi di fase yang seperti ini, bukan berarti terus nggak ada komitmen ya, tapi mungkin komitmennya tidak semenggebu-gebu gitu maksudnya. Nah seperti itu. Karena sebenarnya tuh ini tuh lebih sulit dipertahankan ketika kita udah mencapai yang 3-3-nya ini daripada untuk dicapai. Karena itu yang namanya cinta itu kalau nggak diekspresikan atau tidak ada gairahnya, itu cintanya itu bisa kembali lagi ke tipe yang mana nih, kok jadi nggak sempurna. Jadi cuman ngomong doang nih. Kalau misalnya saya komitmen, tadi itu yang aku maksud tadi aku bingung milih kata-katanya tuh. Maksudnya adalah ketika di satu titik ya komitmennya ya perlu diwujudkan gitu. Ketika misalnya hanya diomongkan, ya mungkin ada saat-saatnya ngomonginnya jadi lebih kencang ya daripada belum ada occasion ya, mungkin belum ada peluangnya untuk mewujudkan komitmennya tuh yang kayak gimana sih, yang ya bukan berarti tuh cinta kamu nggak sempurna gitu. Tapi mungkin sekarang ya baru bisa diwujudkan dalam bentuk ucapan dulu karena belum ada peluangnya nih buat diwujudkan. Nah tapi itu penting untuk diketahui bahwa cinta itu adalah kata kerja. Jadi perlu terus diungkapkan, dikerjakan. Diungkapkan itu dalam bentuk kata kerja itu, dilakukan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya, depannya ibuannya gitu. Berarti ditunjukkan terus lah ya. Betul banget. Nah terus ada lagi nih psikolog nih ya, namanya David. Nah itu nanti dia yang berpendapat bahwa intimasi itu berperan besar dalam pembentukan si cinta yang sempurna ini, yang tadi sempat aku bahas juga tuh di podcast menit-menit keberapa nih sebelum ini nih ya. Nah kalau kita balik dulu ke yang Sternberg. Kalau Sternberg tuh bilang bahwa pentingnya setiap komponen cinta mungkin berbeda dari orang ke orang juga. Jadi dalam satu pasangan bisa beda dari waktu ke waktu dan bisa juga dari orang ke orang. Nah kalau yang dari orang ke orang dan pasangan-pasangan ini, ya jumlah setiap komponen yang diperlukan bisa beda-beda banget buat mewujudkan cinta yang sempurna versi si pasangan itu. Kan kita punya definisi yang beda-beda, komitmen aja kita punya definisi yang beda. Nah itu sih. Terus gimana nih supaya kita tahu kalau misalnya dalam versinya kita tuh meningkat. Ya ini masuk nih karena menurut si psikolog yang David ini bilang kalau misalnya, makanya kalau intimasi itu berperan, yuk kita tingkatin intimasinya. Gimana cara tingkatin intimasinya? Sebenarnya ini banyak sih, bisa dibahas ke beberapa podcast lagi nih sebenarnya kalau dibahas. Tapi mungkin garis besarnya aja kali ya. Iya boleh banget Kak. Mungkin menurut aku ya yang aku pilih itu ada 4 nih yang mau hari ini dibahas. Yang pertama, coba deh kenalin kebutuhan kamu dan pasangan dari waktu ke waktu. Karena tadi bisa juga loh cinta sempurna versi kamu nggak seterusnya full kan 3 aspek ini. Ada kalanya kamu perlu menonjolkan yang lain. Jadi kesannya cuma ada 2 karena tadi yang lebih menonjol 2 aspek aja gitu. Nah dan nggak apa-apa juga, itu akan tetap bisa jadi cinta yang sempurna asalkan dikomunikasikan. Ingat supaya kitanya tuh tetap terjaga, tetap ketemu titik temunya. Lalu yang kedua ya dengan apa? Dengan komunikasi. Yuk komunikasinya ditingkatin, skills komunikasi interpersonalnya ditingkatin. Ada banyak banget triknya. Contohnya adalah komunikasi
komunikasi iMessage, pakai iMessage dari kata aku dulu. Aku merasa apa yang kamu rasakan. Lalu menurut kamu pengen menyampaikan apa? Nah, atau bisa juga dengan trik namanya sandwich, nama komunikasinya. Jadi pertama kamu puji dulu atau berikan afeksi. Di kedua kamu sematkan atau kamu berikan apa yang kamu mau atau kritikan kamu terhadap pasangan. Lalu tutup juga dengan kalimat apresiasi. Makasih ya udah mau dengerin gue nih ngomong malam-malam, atau thank you ya karena kamu selama ini udah selalu ada buat aku. Aku tahu sih ini hal yang berat buat kamu. Nah, pokoknya kata-kata yang sifatnya encouraging gitu, ngasih semangat. Nah, itu komunikasi. Dan kalau komunikasi ini boleh dibahas dikit aja nih ya. Komunikasi di intimacy ini sebenarnya tuh ada di tiga-tiganya juga. Ada di dua yang lain maksudku. Kenapa? Coba kalau ngomongin komitmen, ya jelas butuh komunikasi juga gak sih? Gimana cara kita mengkomunikasikan cara kita berkomitmen? Bisa jadi versiku berkomitmen sama kamu beda sama pasangan, ya kan? Kalau menurut aku udah jaga komitmen banget kok dengan aku. Nggak aneh-aneh sama temanku yang cowok. Tapi kalau misalnya pulang bareng temanku yang cowok karena hujan, ya nggak apa-apa dong. Tapi misal menurut pasangan kamu tuh udah keterlaluan banget, nah itu kan perlu dikomunikasiin baik-baik supaya nemu titik tengahnya, supaya si pasangan juga nggak jadi posesif, tapi kamunya juga tetap bisa menghargai titik tengahnya di mana gitu. Lalu kalau yang di intimacy jelas, mungkin bahas yang passion dulu. Kalau passion juga bisa nih komunikasi. Karena apa? Yang namanya seks nggak cuman creation aja, tapi ada rekreasinya juga. Abis seks ya, misalnya pillow talk gitu untuk yang sudah halal ya, yang sudah menikah. Nah itu kan bisa meningkatkan intimasi juga akhirnya. Oke, jadi dari yang tadi aku udah dapat dari obrolannya Kak Tesya ini, pokoknya sebenarnya tuh ini nggak sih kayak kalau misalnya kita itu berhubungan ya, itu kita juga pasti mau juga dong kayak misalnya dipuji fisiknya, nggak melulu cuman sekedar misalnya ya personality-nya kita di compliment sih emang enak banget sih, cuman kan kayak kita pasti mau juga lah ya dipuji lewat fisiknya, jadi passionnya main juga gitu, jadi iya, passionnya ada, intimasinya ada, komitmennya juga ada gitu, ya nggak sih Kak? Betul banget, betul. Dan berarti itu juga bisa tuh untuk yang belum yang masih pacaran, belum menikah. Berarti komunikasi di sini passionnya juga dikomunikasi. Kamu cantik deh, kamu pakai baju ini stylenya bagus banget. Nah, kamu merawat dirinya oke. Nah, itu kan jadi salah satu bentuk untuk menghidupkan suatu hubungan juga. Kayak misalnya, kamu cantik banget deh, aku seneng banget nih jalan bareng sama kamu, kayak jalan sama artis sebenarnya gitu, gombal-gombal gitu ya nggak sih Kak? Iya kayak gitu tuh. Nah, lalu aku lanjut nih. Kalau yang ketiga tuh kenali deh bahasa cinta kamu supaya bisa meningkat intimasi juga. Nah, bahasa cinta ini bisa miskom, namanya juga bahasa ya, komunikasi, bisa miskom dong. Misalnya dulu sebelum ada media sosial, bahasa cinta kan termasuk salah satu konsep psikologi populer gitu yang baru-baru ini ada. Nah, itu sebelum ada media sosial belum digaungkan, jadi orang-orang yang mungkin nggak concern sama isu kesehatan mental atau hubungan mungkin kurang familiar, jadi belum tahu tuh. Nah, bisa miskom, misalnya aku beliin hadiah karena aku merasa gue seneng nih kalau dikasih hadiah, pasti pacarku juga senang deh dikasih hadiah, terus aku kasih pasanganku hadiah, dia lagi mau apa aku beliin. Tapi menurut dia itu bukan bahasa cinta dia ya, ternyata yang ada bahasa cinta dia yang menerima hadiah itu adanya di bahasa cinta yang terakhir, yang kelima gitu. Jadi dia merasa kok jadi nggak enak, nah jadi miskom kan. Nah, makanya penting untuk saling mengetahui. Jadi ketika kita mau ngasih sesuatu atau melakukan untuk memberikan tanda cinta kita memberikan itu atas dasar tanda cintanya bahasa cintanya pasangan. Pasangan sukanya apa ya kita lakuin. Tapi ketika kita yang menerima, berharapnya pasangan juga bisa mengetahui bahasa cinta kita supaya bahasa cinta atau wujud cinta yang dia kasih ke kita tuh selaras ditangkapnya sama kita, karena itu ya bahasa cinta prioritas kita. Jadi bisa kitanya tuh dapat banget tuh poin poin yang ketiga tadi kan ada 3 ya, ada aku, ada kamu, dan ada kita. Nah, kitanya ini terbentuk banget dari situ. Lalu yang terakhir yang sudah aku bahas juga pada awal sesi podcast ini, ketika kamu nanya tentang hubungan yang ideal bagaimana, yang itu bahwa jangan takut untuk berkonflik lah, terutama yang masih pacaran, biar tahu orangnya kayak gimana, biar tahu kamu tuh cocok gak sih sama dia, kita tuh cocok gak sih, bukan berarti
dia nggak pantas buat aku, dia lebih jelek atau aku lebih bagus, bukan gitu ya. Tapi kita perihal cocok nggak cocok itu setara. Tapi ya nggak cocok aja dan nggak apa-apa untuk itu. Oleh karena itu biar ketahuan ya berkonfliklah supaya tahu gimana manajemen konflik kamu dan dia. Apakah kalian bisa jadi tim yang hebat gitu? Apakah bisa terus bersama? Masih bisa dikompromi nggak gitu kata-katanya yang tepat? Lalu supaya bisa menyelesaikannya dengan sehat. Dengan berkonflik gitu, kita bisa mengetahui strategi pemecahan masalah kamu dan pasangan tuh kayak gimana. Nah itu sih kalau dari aku. Wah, oke banget sih. Dari tadi aku ngobrol sama Kak Tesha ya, ini aku tuh sesuai ekspektasi aku banget kalau aku hari ini tuh bakal dapat banyak insight yang menarik banget. Dan bener aja nih, gak kerasa juga nih kita tuh ngobrol sebenarnya udah hampir sejam banget loh ini. Oh iya. Tapi gak berasa kan, karena dari tadi tuh wah, aku tuh ngobrol tuh kayak yang ngalir aja gitu sama Kak Tesha. Dan wah banyak banget hal baru yang aku dapetin sih. Apalagi soal hubungan nih. Kayak sebenarnya ada loh teori yang bilang kalau misalnya hubungan yang ideal tuh yang kayak gimana sih. Nah ternyata ya kita harus punya komitmen, harus punya passion, harus punya intimacy. Dan tapi bisa juga loh kalau misalnya kita cuma punya 1 atau 2 dari komponen tersebut. Dan itu juga hal yang gak apa-apa loh. Bukan berarti kita gak menjalani hubungan yang sempurna. Tapi pastinya kita juga tetap bisa untuk meningkatkan nih kira-kira kalau komponen itu belum maksimal gimana ya caranya. Nah semoga presenter semua nih kebantu nih dari yang tadi udah Kak Tesha jelasin dan yang udah kita bahas tadi nih. Semoga bisa jadi inspirasi buat presenter semua kira-kira gimana ya untuk membangun hubungan cinta yang harmonis sama pasangannya. Nah kira-kira kalau dari Kak Tesha sendiri ada lagi nggak nih yang mau ditambahin atau mungkin disimpulin kali ya buat presenter semua? Oke, thank you banget Bu. Dulu kita udah bisa ngobrol-ngobrol banyak, senang banget deh. Apalagi di masa-masa COVID masih ada gitu ya, masih di sekitar kita PSBB. Senang banget bisa sharing-sharing sama presenters meskipun ya dari podcast aja, tapi udah senang banget. Harapannya podcast ini bisa berguna ya episode yang kali ini khususnya untuk merayakan cinta, nggak cuma sekedar hura-hura aja, tetapi supaya kita bisa belajar dari cinta itu sendiri, biar kita bertumbuh bersama cinta, sama-sama bertumbuh. Happy Valentine untuk kita semua dan juga untuk diri Happy kita Valentine, ya. betul banget. Kasih sayang buat sesama dan juga buat diri. Bener banget. Nah, presenter sudah di ujung podcast kita nih hari ini. Dan sebenarnya tadi banyak banget ya obrolan aku sama Kak Tesha. Dan semoga next time kita bisa ngebahas lebih banyak lagi ya. Karena ngobrolin soal cinta tuh sebenarnya kayaknya nggak ada habisnya deh. Ini baru satu teori. Belum teori yang lain. Tadi udah sempat disinggung tuh beberapa sama Kak Tesha. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat presenters yang memiliki masalah yang ingin diceritakan, bisa banget nih untuk menggunakan layanan dari 1%. Ada konseling dengan psikolog, juga ada dengan mentor. Nah, ada juga kelas online dan webinar yang bisa presenter semua coba ikutin. Jangan lupa untuk cek 1%.net dan terus pantengin di IG-nya 1%. Aku Uti undur diri dulu. See ya on the next podcast.